Ke aktivis era reformasi. Pertama, ada aktivis yang bernama Anies Baswedan. Dari aktivis kampus ke pemimpin ibu kota. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Sejak masa kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, ia dikenal aktif dalam dunia organisasi dan pergerakan mahasiswa. Sebagai mahasiswa jurusan ekonomi, Anies bukan hanya berfokus pada akademik, tapi juga aktif menyuarakan isu sosial dan pendidikan. Pada tahun 1992, ia menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, lalu ikut mendorong lahirnya Forum Mahasiswa Antar Universitas di Indonesia. Kemampuannya berdiskusi, berpikir kritis, dan berargumen logis membuatnya menonjol sebagai aktivis muda yang idealis dan visioner. Selepas menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk meraih gelar doktor dari Northern Illinois University, AS, Anies kembali ke tanah air untuk berkontribusi di dunia pendidikan. Perjalanan akademik dan Anies lahirkan Indonesia mengajar. Sebagai rektor Universitas Paramadina pada sekitar usia 37 tahun, Anies menjadi salah satu rektor termuda di Indonesia. Namun, ia tak berhenti di ranah akademisi saja. Pada 2010, ia mendirikan Gerakan Indonesia Mengajar sebagai inisiatif sosial yang mengirim anak-anak muda terbaik bangsa untuk mengajar di pelosok daerah. Gerakan ini menjadi simbol gagasan Anies tentang pendidikan sebagai alat pemerataan sosial. Ia percaya bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas guru dan pemerataan akses pendidikan, bukan sekedar pembangunan fisik. Anies masuk pemerintahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014 hingga 2016. Karir politik Anies dimulai saat ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2014. Di posisi ini, ia menekankan pentingnya karakter, literasi, dan gotong royong dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu program terkenalnya adalah Gerakan Nasional Literasi Sekolah, serta penyempurnaan kurikulum 2013. Meski masa jabatannya tidak panjang, ia dikenal membawa semangat perubahan dan pendekatan humanis dari dunia pendidikan. Lalu Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2017, Anies terjun langsung ke arena politik elektoral dan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai pemimpin ibu kota, ia mengusung konsep keadilan sosial dan pembangunan inklusif. Di masa pemerintahannya muncul berbagai kebijakan seperti Jaklingko, rumah DP 0 rupiah, revitalisasi trotoar dan taman kota, serta penataan kawasan pesisir Jakarta. Anies juga dikenal dengan gaya komunikasinya yang konseptual dan simbolik, memadukan narasi akademik dengan strategi politik yang matang. Masa kepemimpinannya menjadi salah satu periode paling banyak dibahas dalam politik nasional, sekaligus memperkuat citranya sebagai pemimpin dengan basis intelektual kuat dan visi jangka panjang. Aktivis berikutnya ada Budiman Sujatmiko, dari aktivis kiri ke pejabat negara. Budiman Sujatmiko lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada 10 Maret 1970. Sejak masa kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM, ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang kritis terhadap rezim Orde Baru. Ia aktif memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, terutama bagi rakyat kecil yang selama itu terpinggirkan. Pada tahun 1996, Budiman bersama sejumlah aktivis muda mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD), partai yang berhaluan kiri dan secara terbuka menentang kekuasaan Presiden Soeharto. Langkah ini sangat berani di masa ketika perbedaan pandangan politik bisa berujung penjara. Tidak lama setelah PRD berdiri, Budiman ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara karena dianggap mengancam stabilitas negara. Ia menjadi salah satu tahanan politik paling dikenal di akhir Orde Baru. Namun dari balik jeruji, Budiman tetap menulis, membaca, dan memikirkan arah baru perjuangan rakyat. Kemudian Budiman di era reformasi dan kembali ke arena politik. Ketika reformasi 1998 menggulingkan Soeharto, Budiman dibebaskan. Ia kemudian menempuh jalan baru, berjuang lewat sistem demokrasi yang telah ia cita-citakan sejak masa aktivis. Budiman bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, partai yang dianggap paling dekat dengan semangat kerakyatan. Ia melihat bahwa idealisme sosial bisa diperjuangkan melalui jalur konstitusional. Lalu Budiman menjadi anggota DPR RI pada tahun 2009 hingga 2019. Pada pemilu 2009, Budiman terpilih menjadi anggota DPR RI dari PDIP dan menjabat selama 2 periode hingga 2019. Selama di parlemen, ia dikenal fokus pada isu-isu desa, pembangunan manusia, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satu warisannya yang paling signifikan adalah perannya dalam perumusan undang-undang desa dan pemberian otonomi dan dana langsung
bagi desa yang di seluruh Indonesia. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bentuk nyata dari perjuangan ideologisnya sejak masa aktivis membangun dari bawah. Kemudian Budiman jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Selepas dari DPR, Budiman tetap aktif dalam bidang sosial dan pembangunan daerah. Ia mendirikan berbagai forum dan inisiatif untuk memperkuat ekonomi desa berbasis teknologi dan inovasi. Pada tahun 2024, Budiman dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK). Posisi strategis yang menandai transformasi dari aktivis jalanan menjadi pejabat negara. Tugas utamanya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Kini Budiman berupaya menerjemahkan idealismenya ke dalam kebijakan konkret, membuktikan bahwa perjuangan sosial tak berhenti di masa muda, tapi bisa terus berjalan dalam bentuk pengabdian negara. Aktivis ketiga di era ini adalah Fachri Hamzah, dari aktivis jalanan ke Wakil Menteri Republik Indonesia. Fachri Hamzah lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971. Sejak kuliah di Universitas Indonesia, ia dikenal sebagai sosok aktivis yang vokal dan berani, terutama dalam isu demokrasi, keadilan, dan kebebasan berpendapat. Sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI, Fachri menjadi salah satu figur penting dalam gerakan mahasiswa 1998 yang menuntut reformasi dan menumbangkan rezim Orde Baru. Ia dikenal lewat orasi-orasi yang tegas dan tajam, mewakili suara mahasiswa di tengah situasi politik yang penuh tekanan. Gerakan Reformasi 1998 menjadi momentum besar yang membentuk jati dirinya sebagai pejuang demokrasi yang kritis terhadap kekuasaan. Lalu Fachri Hamzah masuk dunia politik dan DPR RI. Masa reformasi, Fachri bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, partai baru yang lahir dari semangat perubahan pasca Orde Baru. Ia meniti karir politiknya dari bawah menjadi salah satu kader intelektual yang kuat secara ide dan retorika. Pada pemilu 2004, Fachri terpilih sebagai anggota DPR RI dan kembali terpilih di periode berikutnya. Di parlemen, ia dikenal sebagai orator tajam dan oposisi yang keras terhadap kebijakan dan dianggap tidak berpihak pada rakyat. Ketegasan dan keberaniannya membuat Fachri sering menuai kontroversi, tapi juga mendapat respek luas baik dari kawan maupun lawan politik. Lalu Fachri Hamzah jadi Wakil Ketua DPR RI tahun 2014 hingga 2019. Puncak karir politik Fachri di parlemen terjadi ketika ia diangkat menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019. Di posisi itu, ia memperjuangkan fungsi pengawasan dan hak-hak parlemen, terutama dalam menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Namun, di tengah masa jabatannya, Fachri berselisih dengan internal PKS hingga akhirnya keluar dan ikut mendirikan Partai Gelora Indonesia bersama Anies Mata pada tahun 2019. Lalu Fachri Hamzah menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Setelah perjalanan panjang dari dunia politik, Fachri kembali mendapat kepercayaan di pemerintahan. Pada tahun 2024, ia diangkat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Indonesia. Posisi ini menjadi tonggak baru dalam karirnya dan aktivis jalanan dan menuntut perubahan. Ini ia berperan langsung dalam merancang kebijakan pembangunan dan perumahan rakyat. Fachri membawa semangat reformasi ke dalam birokrasi dengan fokus pada pemerataan hunian layak dan kebijakan perumahan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Aktivis keempat di era ini ada Fadly Zon, dari aktivis kampus ke Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Fadly Zon lahir pada 1 Juni 1971. Sejak muda, ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang kritis dan cerdas, terutama saat menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas Sastra. Di masa kuliah, Fadly aktif dalam berbagai organisasi kampus, diskusi intelektual, dan membahas demokrasi, politik, dan kebudayaan nasional. Ia menjadi salah satu tokoh mahasiswa era 1990-an yang bersuara lantang menentang pembatasan kebebasan berpendapat di masa akhir Orde Baru. Gaya berpikirnya yang tajam dan artikulatif membuatnya sering menjadi narasumber muda di berbagai forum publik. Fadly Zon dalam dunia intelektual dan budaya. Selain dikenal sebagai aktivis, Fadly juga memiliki minat mendalam terhadap sastra, sejarah, dan kebudayaan Indonesia. Ia menulis banyak esai, puisi, dan buku yang menyoroti nilai-nilai nasionalisme dan identitas bangsa. Selepas kuliah, ia terlibat dalam berbagai lembaga riset dan kebudayaan, serta menjadi pendiri Yayasan Fadly Zon Library, dan menyimpan ribuan koleksi buku dan naskah sejarah Indonesia. Fadly masuk dunia politik dan parlemen. Pasca reformasi, Fadly terjun ke dunia politik dan menjadi salah satu tokoh muda di Partai Gerindra. Bersama Prabowo Subianto, ia ikut merancang arah dan ideologis partai dengan fokus pada nasionalisme dan kemandirian bangsa.
Lalu ia terpilih sebagai anggota DPR RI dan kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014 hingga 2019. Di parlemen, Fadly dikenal sebagai politisi yang vokal, berani mengkritik pemerintah, dan aktif memperjuangkan isu-isu demokrasi, kebudayaan, serta kesejahteraan rakyat. Fadly menjadi Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2024, Fadlizon dipercaya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Jabatannya ini menjadi puncak dari perjalanan panjang seorang aktivis dan kebudayawan yang tumbuh dari dunia kampus. Sebagai menteri, Fadly membawa misi untuk menguatkan identitas nasional, memperluas akses budaya ke seluruh daerah, dan melestarikan warisan sejarah Indonesia. Ia menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh ekonomi dan politik, tapi juga oleh kekuatan, kebudayaan, dan karakter masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Fadly terlibat langsung dalam proyek besar, yaitu penulisan ulang sejarah Indonesia dengan tujuan menghadirkan versi yang lebih lengkap, seimbang, dan bebas dari bias kekuasaan masa lalu. Proyek ini disebut-sebut akan segera diterbitkan dan menjadi kontribusi pentingnya di dunia sejarah modern Indonesia. Sosok yang juga dikenal sebagai aktivis di era ini ada Samara Amani, dari aktivis perempuan muda ke staf khusus Kementerian BUMN. Samara Amani lahir di Jakarta pada 24 Juni 1996. Sejak masa kuliah di Universitas Paramadina, ia dikenal sebagai aktivis muda yang vokal memperjuangkan isu kesetaraan gender dan partisipasi politik anak muda. Melalui berbagai forum publik dan media sosial, Samara menyuarakan pentingnya politik bersih, keterwakilan perempuan, dan transparansi kekuasaan. Lalu Samara masuk ke dunia politik. Pada tahun 2017, Samara bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, partai baru yang membawa semangat anti korupsi dan keterbukaan. Ia menjadi juru bicara nasional PSI, wajah muda yang lantang mengkritik sistem politik lama dan memperjuangkan ruang bagi generasi muda di parlemen. Sosoknya yang berani dan artikulatif menjadikannya salah satu politik muda paling dikenal publik saat itu. Samara masuk dunia profesional dan pemerintahan. Setelah beberapa tahun aktif di politik, Samara sempat menarik diri dari partai untuk fokus di bidang kebijakan publik dan pengembangan ekonomi sosial. Namun semangatnya tak berhenti di situ. Pada tahun 2024, ia dipercaya menjadi staf khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membantu dalam penguatan tata kelola komunikasi publik dan pemberdayaan generasi muda di lingkungan BUMN.